sekaligus jasa konsultasi dalam menghitung penghasilan neto fiskal biaya. Ini nggak ada yang final kan nih? Niat apartemen ini karena soalnya nggak jelas nih. Kan PT Rumah Masa Depan ini kita nggak tahu nih dia bergerak di bidang apa. Berarti jawabannya kalau di sini asumsinya dia kantor jasa konsultasi, berarti bisa aja dia dapat dikurangkan seluruhnya. Karena berkaitan sama usaha. Tapi kalau asumsinya dia usahanya misalnya apa ya, konstruksi, nah terus memamerkan miniatur apartemennya ini nggak masuk ke dalam usahanya, berarti dia dapat dikurangkan berdasarkan alokasi proporsional. Nurul, kalau sewa bangunan bukannya final ya? Kan kita yang bayar, Mas. Oh iya toh. Rul, kalau proporsional materinya di mana, Rul? Benar Bang Darul, karena sewa bangunan. Oh, bukan maksudnya kita nyewa rumah ya? Kan kita sewa rumah. Bukan kita nyewain rumah. Kita sewa nggak sih? Kita sewa terus dapat penghasilan gitu nggak? Tapi kan penghasilannya bukan final. Tapi nyewanya final. Kita menyewakan rumah gitu kan? Terus dapat duit. Menyewa loh kita. Oh, bukan kita menyewa ya? Kita yang bayar. Kita bayar kan kena final. Tapi penghasilan kita final nggak? Nah ini PT Rumah Masa Depan memamerkan miniatur apartemen. Ininya aman lah ya, nggak final kan ya. Nah kantor jasa konsultasi tuh Cah, buka pagar. Halo. Lagi buka pagar. Sabar. Makan siang dulu, makan siang. Makan notis dulu, Bang. Notisnya libur, Om. Apa tuh telat-telat? Blok. Sabar, cek aman. Nah, ini nih yang kantor jasa konsultasinya final apa enggak ya? Kantor jasa konsultasi. Kantor.
kalau kantor jasa konsultasi terus dia nggak pakai PP, dia nggak pakai norma, kan dia maksudnya nggak final kan ya. Oke. Asumsinya ini dua-duanya nggak final nih. Karena nggak final berarti untuk biaya sewanya harusnya dapat dikurangkan seluruh. Menghapus ini. Kenapa tidak bisa terhapus? Kontrol Z aja. Oh, tadi. Rul, Gimana? kalau misalnya memamerkan miniatur apartemen, asumsinya dia usaha di bidang real estate bisa nggak? Bisa. Kalau gitu berarti dia kenanya final. Usaha konstruksi gitu ya. Kalau misalnya dia asumsinya ininya final, yang memamerkan miniatur apartemennya final, terus kantor jasa konsultasinya nggak final, berarti biaya sewanya dapat dikurangkan berdasarkan alokasi proporsional gitu. Alokasi proporsional maksudnya apa? gimana? Kalau dia jalanin 2 usaha terus satunya final satunya enggak, dia tuh bikin 2 pembukuan. Nah, jadi yang di pembukuan yang enggak finalnya ini, ya udah dia ngitung berapa persen yang biaya jasanya ini, berapa persen yang digunakan untuk si real estate, berapa persen yang buat kantor jasa konsultasi. Tapi karena kita nggak pelajarin cara ngitungnya, ya udahlah. Oh ya udah, oke. Nurul. Ya. Kalau itu kan ada merupakan kantor jasa konsultan. Ini berarti asumsinya dia pakai NPPN ya? Atau enggak? Asumsi yang sekarang ini enggak. Oh, Makanya dia jadinya nggak final. Jadi dapat dikenakan seperti itu. oke. Kalau NPPN final. Kalau NPPN, final berarti kalau dia pas kantor jasanya pakai NPPN berarti jawabannya yang dapat dikurangkan berdasarkan alokasi. Oke, Lanjut. Oke, nomor 11 yang benar terkait biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah apa nih? Biaya promosi kan harus ada daftar nominatif. Berarti jawabannya yang kayak ini. Oke. Yang dia juga ini sebenarnya ada nih. Dalam hal promosi dilakukan dengan pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar harga jual sampel produk yang diperlukan. Ini salahnya, harusnya ini harga pokok COGS, bukan sebesar harga jual. Jadi yang dia salah. Berarti yang paling tepat yang daftar nominatif. Lanjut. Nomor 12. PT Tukar Bahagia (PTTB) adalah perusahaan, bukan PKP, yang usahanya sebagai money changer. PTTB menyewa ruangan di salah satu pusat perbelanjaan di Depok sebagai tempat usahanya. PPN yang dipungut oleh pemilik gedung kepada PTTB berarti dia ini jawabannya yang A ya. Kenapa? Karena PTTB kan bukan PKP tuh. Karena dia bukan PKP berarti dia nggak bisa mengkreditkan pajak masukan dan emang nggak ada sistematis PPN di PTTB ini. Berarti kalau PKP bisa dikurangkan. Kalau PKP ini ya sih. Betul kan ya? Bukan B ya? Enggak. Bukannya dapat dikurangkan ya, Rul? Iya, kayaknya B deh, Rul. Dia bukan PKP.
kalau misalnya dia PKP, langsung aja dijadiin pajak PKPM gitu. Mm-mm. Soalnya itu emang biaya sama dia jadinya kan. Iya, bisa kayak oh iya, Ding, dia nanyanya di pengurang penghasilan bruto ya. Nih, maaf guys, yang benar ini dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Nurul. Kalau PT itu emang bisa nggak PKP gitu ta? Atau gimana sih? Bisa kalau dia belum di atas 4,8 kan? Oh alah. Karena kuncinya apa, Ros? Itu yang dia lihat di apanya? Karena ini nih, kalau misalnya dia PKP, terus dia udah PKP. Kalau dia PKP kan berarti dia bisa mengkreditkan pajak masukannya ke SPT masa PPN. Tapi kan yang ditanya ini penghasilan bruto, berarti kan yang ditanya PPh 21 badannya. Nah, karena PPN-nya dia bukan PKP, berarti dia nggak boleh mengkreditkan ke SPT masa PPN. Nah, jadi PPN-nya itu boleh dikurangkan ke PPh badannya. Kalau misalnya dia di sini berubah lagi nih, PTTB, PKP. Nah, dia di sini malah bisa jadi dua asumsi. Kalau dia udah dikreditkan di SPT masa PPN, dia nggak boleh dikurangkan di PPh 21 badannya. Gitu. Kecil ya suaraku ya? Iya. Maaf. Bener kan ya, Resti? Jam nomor 12 ya. Lanjut. Lanjut nomor 13. Yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam rangka pengalian harta. Berarti ini juga yang nggak final kan ya? Kerugian penjualan lahan perkebunan. Saya dikurangkan terhadap penghasilan. Kalau yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kan dia ngitungnya bukan final nggak finalnya kan ya, tapi berhubungan sama usaha apa enggaknya. Kita lihat saya. Langsung promosi. Oke, berarti jawabannya yang A, kerugian penjualan lahan perkebunan. Penjualan lahan perkebunan kan ini ngitungannya final ya, jadi nggak boleh dikurangkan. Gedung pabrik nggak final juga tuh. Gedung pabrik juga final, bangunan juga final. Jawabannya berarti yang B. Benar, karena yang ditanya yang dapat. Siap. Tapi kalau misalnya dia tentang perkebunan itu, kalau lahan perkebunan dikurangkan nggak? Apa karena dia final jadinya tetap nggak dikurangkan?
Hehe. Karena lahannya sih, karena final, karena lahan yang bersifat final. Nggak boleh. Oh, karena finalnya kerja. Oke. Kayak kalau usaha konstruksi kan final. Tapi kalau dia jual bangunannya, ya bangunannya tetap final juga. Nggak boleh dikurangin juga. Tuh. Lanjut. 14. PT kerja untuk ibadah. PT KUI memiliki penghasilan neto sebesar 5M pada tahun 2016 dan 5,8M pada tahun 2017. PT KUI menyumbang untuk penanggulangan bencana nasional sebesar 300 juta pada tahun 2017. Pernyataan benar untuk sumbangan pada tahun pajak 2017 adalah, nah ini kan yang ditanyain Fahrul tuh, yang cuma boleh 5%. Nah 5%-nya itu dari mana? Dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Jadi karena yang ditanyain tahun pajak 2017 berarti 5% dari 2016 yang 5M. 5 kali 5 berarti yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto cuman 250 juta. Betul? Siap. Kalau misalkan tahun lalu nggak untung, Itu yang pertanyaan Bang Darul tuh. Dijawab apa Bang sama bapaknya? Boleh nyumbang nggak kalau dia rugi? Katanya Nggak nggak boleh boleh. dibebankan, nggak boleh dibebankan. Nggak oke boleh. siap, thank you. Ulangi dong. Siap. Ini. Kan di sini PT KUI menyumbang untuk penanggulangan bencana nasional. Nah, untuk sumbangan karena bencana nasional kan seharusnya boleh dikurangkan. Dia deductible. Cuman besarannya. Nah, besarannya itu yang boleh cuman 5% dari penghasilan neto tahun pajak sebelumnya. Kan yang ditanya tahun pajak 2017 berarti ngitungnya dari penghasilan neto tahun pajak 2016. Dia neto labanya kan 5M. Berarti yang boleh dikurangkan cuman 5% dikali 5 miliar. Cuman sebesar ini 250 juta. Oke. Lanjut Tadi nomor kecuali apa? 15. Kecuali apanya Darul tadi? Kecuali kalau Kecuali yang mana? yang tadi yang Darul tanya bapaknya apa tadi? Oh, kalau rugi. Kalau rugi. Kalau rugi. Kalau misalnya di sini tahun 2016-nya rugi, nggak boleh dibebankan berarti. Nggak boleh dikurangkan. Lanjut. Nomor 15. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam hal cadangan piutang tak tertagih untuk usaha manufaktur. Cadangan piutang tak tertagih di sini kan yang maksudnya yang AFDA tuh. Pembentukan enggak, ini yang di PMK. PMK-nya nanti dilihat sendiri, PMK 219. Gimana ya? Di PMK 219 tahun 2012. 219. Maunya yang A, B, C ini ada, kecuali yang D ini. Oke? Lanjut dulu ya. Yang A ada loh. Yang A sampai C itu ada. Itu berarti yang non deductible kan? Boleh mencoba. Oh iya benar, kecuali ding. Ya, oke. Saya
Di slide bapaknya ada kok yang di share itu, yang di drive itu, yang undeductible. Di Rima juga ada tuh di Rima. Ini, oh ini nih. Ini kan ya. Yang A, cadangan penjaminan untuk LPS ini masuk yang di A. Ini C, cadangan penjaminan untuk LPS. Cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan ini ada. Cadangan untuk usaha asuransi. Ini. Ini cadangan untuk usaha asuransi. Yang benar yang nggak ada yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 16, biaya yang dapat dibebankan seluruhnya untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Perbaikan sedan dinas direktur ini kan cuma 50%, nggak boleh seluruhnya. Yang B, perbaikan bus antar jemput karyawan bisa kita simpan dulu. Yang C, perbaikan telepon seluler manajer pemasaran ini kan juga 50% tuh. Pengisian pulsa untuk direktur juga 50%, berarti yang boleh seluruhnya yang B. Oke. Nurul. Ya, Mbak. Kalau sedan, telepon sama pulsa itu maksudnya buat kerja gitu. Maksudnya bukan, itu kan kayak manajemennya kan. Itu tetap 50% atau gimana? Ini dia klausul 50%-nya timbul karena untuk pegawai tertentu. Kalau ini sedan untuk direktur. Ini kan pegawai tertentu. Ini untuk manajer pemasaran, untuk direktur juga nih, berarti dia cuma boleh 50%. Tapi kalau misalnya dia biayanya ini untuk semua karyawan yang make, kayak misalnya biaya perbaikan telepon kantor, itu boleh seluruhnya. Itu. Jadi yang bikin dia 50%-nya bukan karena dia sedan, bukan karena telepon, bukan karena pulsa, tapi siapa yang makainya. Kalau dipakai sama semuanya boleh seluruhnya, kalau cuma pegawai tertentu ya 50%-nya aja. Gitu. Lanjut. Lanjut. Nomor 17. Sebuah aset tetap disusutkan secara fiskal menggunakan metode saldo menurun tiap tahunnya sebesar 10%. Aset tersebut merupakan aset. Kan dia di sini saldo menurun, berarti bangunan udah salah nih. Bangunan harus garis lurus. Terus yang benar berarti 5%, 100 miliar, berarti yang non-bangunan kelompok 4. Ya kan ya? Kalau saldo menurun kan dia tarifnya dua kalinya garis lurus. Berarti tarif normalnya dia 5%. Berarti 100% bagi 5% kan 20 tahun. Nah, yang 20 tahun itu yang kelompok 4. Berarti jawabannya ini. Gitu. Lanjut. Lanjut. Nomor 18. Jalanan Bintaro mempunyai rangkuman peredaran usaha, PPh Turutan dan sebagainya berikut. 2015. Apabila dari penghasilan kena pajak tahun 2015 terdapat penghasilan neto yang tidak teratur 400 juta, angsuran PPh pasal 25 tahun 2016 yang harus dibayar adalah berarti
Halo. So, Kawan Garu nggak mau ambil alih kah? ya lanjut ya. Ya lanjut. Oh, enak, Ya. enak. Lanjut. Lanjut lah. Ayo John, ambil John. Perhitungan kredit pajak gimana yo? Cicilan. Bagi 12 nggak? Iya dibagi 12. Apanya? Kurangi dulu nggak sih? Kan harus yang teratur. Oh iya. Iya, dikoreksi. Apanya ya? Penghasilan itunya yang mana sih? Mau UAS ini, ya opo. Nanti ada soal TTS nggak ya? Ada apa, Mas? Soal TTS. Soalnya Mbak Enak Sinta lah. itu. Bingung aku jawab apa Bapak ini. Resti. PPh pasal 29 apa ya? Ini kok ada 29 juga. 25 kali nggak? PPh pasal 29 tahun 2015. 29 yang kurang dibayar. Oh, 29 kurang bayar. Oh, ada ya. Sebutan baru mah. Materi 3 minggu mek koreksi.
Lanjut, Res. Gimana caranya nih? Res yang 18 gimana, Res? Billing gue mau habis, Res. Warnetnya mau tutup. Gue juga nggak ngerti. Nih ngitung tapi nggak ketemu-temu. Oh itu paling. Kan PPh-nya 3 miliar tuh. Terus, Dikurangi kredit pajak 1,4. terus, Bagi 12. dikeluarin dulu yang tidak teraturnya. Dikurangi 400.000. Kan ini yang diketahuin PPh terutangnya. Berarti kan kita harus cari penghasilan kena pajak yang Teratur. yang teratur dan tidak teratur itu. Yang masih Itu digabung Kalau dua-duanya. Gimana caranya? Kalau 2015 itu pakai tarif berapa? Nah, itu dia. 20 berapa? 25 ya? Kan bisa, berarti kan itu kan berapa persennya kan, PPh terutang kan berarti berapa persennya Berarti dari penghasilan 100. tuh. Nah, dari penghasilan itu dikurangi dulu. Nah, makanya tarifnya berapa dulu? Nggak tahu lah aku. 28, 27. Oh ya, udah balik. Nah, ini nih. 28 atau 25? Lanjut. Nomor berapa ini? 18. Apabila dari penghasilan kena pajak terdapat penghasilan yang tidak 400 juta. Berarti kita ngitung penghasilan kena pajak di 2015 dulu ya. Caranya berarti kan PPh terutangnya udah kelihatan ya share screen-nya. Udah. Nah, PPh terutangnya kan 3M. 23. Berarti ini atas PPh terutang ini kan atas PKP dikali 25%. Karena peredaran usahanya 81 nih. Di atas 50M berarti dia tarifnya langsung 25%. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya PKP 2015-nya sama PKP 2015-nya sama dengan 3M sama dengan 3M dikali 4. Betul tidak? Betul. Betul. 12M. Oke, terus ditanya angsuran PPh pasal 25 berarti kita kurangin dulu dari yang penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Berapa dia? 400 juta. Berarti PKP dari penghasilan teratur kan sama dengan 12M dikurangi 400 juta. Oke. Nah, dapat PHKP, terus kita langsung hitunglah PPh terutang, berarti sama dengan 11,M dikali 25%, 2,9. Sudah sampai sini. Habis itu kita kurangi sama kredit pajak. Kredit pajaknya kan ada tuh PPh pasal 23 1,4. PPh pasal 25 1,2. PPh pasal 25 itu nggak boleh dikurangin ya? Pasti, Jan. Kenapa nggak boleh dikurangi? Apa boleh? Nggak boleh, karena kita kan nyari pasal 25. Apanya yang nggak boleh? Kredit pajak pasal 25. Nanti kalau dikurangin jadinya 0 lah. Kayaknya. Setuju. Jadi lebih dikit. Berarti Ya udah setuju juga dah. kredit pajak yang boleh kita kurangkan kan cuma yang ini ya, 1,4. 1,4. Berarti nemu PPh yang harus dibayar sendiri sama dengan PPh terutangnya 2,9 dikurangi kredit pajak 1,6. Jadi 1,5M. Berarti PPh pasal 25 untuk
2016-nya sama dengan ini dibagi 12. 125 juta. Ada yang ingin ditanyakan? Ntar bagi Excel-nya ya, Rul. Ulang dari awal nih. Apa? Ya, Ruh, ulang dulu. Kan di soal yang ditanya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2016. Berarti kita harus tahu penghasilan kena pajak di tahun sebelumnya. Nah, karena di informasi soal dia nggak ada penghasilan kena pajak, yang ada cuma PPh terlutang. Nah, berarti yang pertama kita lakuin, cari dulu nih tarif untuk 2015 itu berapa. Di sini kan ada nih peredaran usaha 2015 81 M. Nah, kalau dia di atas 50 M kan berarti dia pakai tarif langsung yang 25%. Berarti PPh terutangnya ini hasil dari PKP dikali 25%. Berarti untuk nyari PKP-nya ya udah 3M dikali 4. Nemulah nih 12M. Terus di soal dia ada penghasilan tidak teratur 400 juta. Nah, karena angsuran PPh pasal 25 itu cuma atas penghasilan teratur, berarti yang tidak teratur ini kita kurangkan dulu. Jadi penghasilan teraturnya 12M kurang 400 juta, jadi 11,6. Terus dapatlah PPh terutangnya, penghasilan kena pajak dikali 25%, dapat 2,9M. Nah, terus kredit pajaknya yang boleh dikurangkan itu semuanya boleh dikurangkan kecuali yang PPh pasal 25. Kenapa? Karena PPh pasal 25 kan untuk angsuran pajak tahun sebelumnya. Kalau kita kurangin lagi berarti dia sama aja, nggak bayar pajak untuk tahun 2015-nya. Berarti yang kita kurangkan cuma yang 1,4. Nah, berarti PPh terutang untuk dia kan berarti 2,9 kurang 1,4 dapat 1,5. Nah, angsuran pajaknya berarti tinggal 1,5 dibagi 12 dapat 125 juta. Betul? Siap. Mantap. Siap. Mantap. Lanjut 19 ya. PPh pasal 29 tahun 2016 yang harus dibayar oleh PT Jalanan Bintaro adalah PPh pasal 29 kan itu PPh kurang bayar, terus setelah dikurangi lagi sama angsuran pasal 25. Berarti cara ngitungnya di 2016 itu PPh terutangnya berapa? 4,5 ya? 4,500. PPh-nya 4,5. Terus langsung kita kurangi sama kredit pajak. Nah, kredit pajak yang boleh kita kurangkan, nah ini bedanya 29 sama 25. Kalau di pasal 29 kita boleh ngurangin angsuran PPh pasal 25. Berarti kredit pajak pasal 23 dan 22 dia 1,6. Terus pasal 25 300 juta. Berarti PPh kurang bayar sama dengan PPh terutang 4,5 kurang kredit pajak yang 1,6 terus dikurangi yang 25 dapat 2,6.
Ada pertanyaan tidak? Nurul, Iya, Pit. kenapa nggak dikurangi juga sama yang tadi kita hitung 125 itu kan pembayaran angsuran dari bulan April sama Desember belum? Kan yang 300 itu baru dari Januari sampai Maret. Kalau dia bayar PPh 29 kan ini nih ada nih. Dia pas ngelaporin SPT tahunan tuh. Nih, di 2015 dia lapor SPT tahunan di bulan April sama langsung bayar PPh pasal 29. Nah, kita asumsiin di tahun 2016-nya dia bayarnya juga dia lapornya juga segitu. Saya. 2015 Ini karena kan di sini ada nih keterangan soal jumlah angsuran PPh pasal 25 sampai dengan Maret 2016 300 juta. Nah, berarti asumsinya dia ini mau lapor SPT-nya di April setelah ini nih, setelah dia bayar 300 juta. Berarti yang boleh kita kurangkan ya cuman sebesar yang udah dia bayar, yang belum dia bayar ya belum bisa dikurangin. Kan itu tahun pajak 2016. Bukannya kalau lapornya nanti 2017 ya? Kayaknya kalau menurutku soal 18-19 itu berurutan itu, berkaitan itu. Nurul, itu kan di soal itu kan wajib pajak membayar PPh 29 tahun 2015 pada tanggal 25 April 2016. Berarti kalau 2016 berarti bayarnya 2017 dong. Nah, makanya kan kita harus memperhitungkan juga angsuran pada April sampai Desembernya. Iya. Saya coba itu. Nggak ada juga jawabannya. Aku ngitungnya kan tadi bener tadi kan pasal 25 yang Agustus sampai Januari yang kan 3 bulan pertama kan pakai perhitungan tahun sebelumnya kalau angsuran kan pada tahun pajak sebelumnya. Nanti yang April sampai Desember kan pakai perhitungan setelah kita lapor. Jadi kalau dihitung kan nanti yang PPh pasal 25 yang Januari sampai Maret pakai yang 300 juta itu. Terus yang dari April sampai Desember pakai yang 125 kali 9. Kan 9 bulan dia. Saya baca saya.
Sebenarnya yang masih bingung kan di cut off-nya ya. Cut off-nya dia boleh ngurangin PPh pasal 25-nya. Dia sampai pembayaran aja apa sampai setahun ini. Tapi jawabannya B ya. Oh iya. Itu yang C C, maksudnya. aku C. Heeh. saya kok aku bingung. Jan Lesti PPh pasal 29 itu untuk tahun berjalan ya, bukan atas tahun sebelumnya ya. PPh pasal 29 2016 berarti ya tahun pajak 2015 dikurangin pajak yang udah dibayar di 2016. Gitu bukan? Benar yang dibilang Hafid tadi, Rul. PPh Kan dia 29 ini 2016 kan ya berarti 29 itu kan meliputi itu ya semuanya ya, pasal 23, 22, 25 ya. Jadi di 2015 tadi kita kan udah ngitung nih berapa sih sebenarnya PPh yang harus dibayar tahun depan sebagai angsuran kita gitu kan. Ternyata berdasarkan perhitungan kita tadi dapat 125 juta tiap bulan. Berarti seharusnya kan dibayarkan WP itu kan dari Januari sampai dengan Desember kan 125 juta. Tapi itu kan kan perhitungannya itu kan kita baru dapat tadi di pas pelaporan SPT 2015 kan. Berarti selama tahun 2016 itu Januari sampai Maretnya WP-nya bayar dulu 300 juta ternyata. Nah, jadi nanti dari Aprilnya dia pakai sesuai dengan perhitungan di SPT tadi. Angsuran dia itu 125 juta. Dari April sampai Desember. ini yang PPh 29 tahun 2016-nya nih. Dia kan PPh pasal 29 tahun 2016, nah dia itu bayarnya di 2016 atas SPT tahunan 2015 kan ya? Mundur ke belakang apa ke depan? Ke depan sih ini di tahun pajak 2016 ini yang selama 2016 dibayar dia nanti dilaporkannya di 2017. Kayak ini nih. Wajib pajak membayar PPh pasal 29 tahun 2015 pada tanggal itu April iya, 2016 ke depan. Jadi kan kita kan lapor yang 2015 ini kan 2016 April ya. Kan perhitungan yang 125 juta ini baru ketemu di April 2016. Makanya si WP ini tahun 2016 dari Januari sampai Maretnya belum tahu bayar berapa, makanya dia bayar 300 juta. Gitu mungkin. Benar yang Hafid sama Jan. Maaf. Mantap. Berarti jawabannya yang C. Yep. Oke. Berarti untuk PPh pasal 29 2016 dia kan PPh terutangnya 4,5 M. Nah, terus dikurangin sama kredit pajak yang udah dibayar selama tahun 2016.
Nah, kredit pajaknya yang udah dibayar di sini nih. Dia ada 1,6 sama PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 yang udah dibayar itu berapa? Itu sejumlah yang ada di soal. Dia Januari sampai Maret udah bayar 300 juta. Ini sebelum dia dihitung ulang angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, setelah dihitung ulang, kita kan tadi nemu angka yang 125 juta. Berarti 300 juta untuk Januari sampai Maret, terus April sampai Desembernya pakai yang 125 juta. Jadi kredit pajak pasal 25-nya ketemu 1,425. Nah, jadinya PPh 29 untuk tahun 2016 berarti benar yang tadi 4,5 kurang 1,6 kurang 1,4 ketemu 1,475. Paham? Saya yang kurang paham ternyata. Siap. Nomor 20. PT Jurang Mangkun Timur berdiri tahun 2010. Sejak berdiri, PT Jurang Mangu melakukan pembukuan secara komersil dengan periode pembukuan April sampai dengan Maret. Periode pembukuannya April sampai dengan Maret. Berdasarkan hal tersebut, batas waktu pelaporan SPT adalah berarti kan untuk lapor SPT itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak di pembukuan. Dia pembukuannya berakhir Maret, berarti paling lambat 4 bulan setelah Maret itu April, Mei, Juni, Juli. 31 Juli 2017. Siap? Berarti laporannya nggak sesuai dengan pajak ya, bebas ya? Sesuai tahun buku yang dipakai. Kalau dia tahun buku Januari sampai Desember, pakai yang normal yang sampai April. Tapi karena dia milih pembukuan yang beda, April sampai Maret, boleh, dia nggak apa-apa ngikut periode pembukuannya. Nggak perlu yang di April itu. Oh alah, siap. Yang benar sebenarnya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak itu. Cuman karena di kita kebanyakan Januari sampai Desember, makanya paling akhir April, 30 April. Oke. Yang esai mau dibahas apa? Skip dulu nih, hitungan dulu. Masih banyak Bahas. lagi. Hitungan dulu aja. Oh, hitungan dulu aja ya. Kalau sempat baru yang esai. Oke. Nomor 1. Pada tahun 2017, PT Liburan Sebentar Lagi melaporkan omset sebesar 31,2557. Besarnya penghasilan kena pajak sebesar 4,8. Berapakah PPh terhutang menurut pasal 31E? Ini udah tak tulis sih. Sini. Kan tadi untuk tarif PPh badan itu kita merhatiin 3. Kalau misalnya dia penghasilannya udah lebih dari 50M, dia langsung pakai 25%. Kalau misalnya dia brutonya antara 4,8M sampai 50M, dia pakai yang kombinasi 25% dan 50% dikali 25%. Nah, kalau dia peredaran brutonya di bawah 4,8M, dia langsung 50% dikali 25%. Nah, di sini PT Liburan Sebentar Lagi omsetnya itu 31,25, berarti dia masuk di lapisan yang kedua ya. Nah, berarti dia tarifnya yang kombinasi.
Yang kombinasi itu maksudnya gimana? Nah ini. Untuk penghasilan kena pajak yang dapat fasilitasnya, dia itu 4,8 M dikali penghasilan kena pajak seluruhnya, terus dibagi peredaran bruto, dikali PPh terhutang. Nah, di sini. Nah, 4,8 M dikali penghasilan kena pajak seluruhnya kan ini 4,8, berarti 4,8 kali 4,8 dibagi brutonya 3125, ketemu nilai segini, 764. Terus untuk penghasilan kena pajak non-fasilitasnya, penghasilan kena pajak seluruhnya dikurangi yang tadi udah kita hitung, itu yang 764 ini, dapatlah 4M. Nah, PPh terhutangnya yang dapat fasilitas ini yang 764, kita kali 50%, terus kali 25%. Ketemulah angka 95 juta. Nah, yang non-fasilitas, yang 4M ini kita kali, langsung kali tarif. 28 ketemu 1M800. Jadi total PPh terhutangnya yang total yang fasilitas sama yang non-fasilitas. Ketemu segini, 1104. Ada pertanyaan? Nurul. Ya, Mbak. Yang kalau misalnya kita yang biasa ngitung tuh bapaknya biasanya pakai apa namanya? Komersil itu yang mana ya? Kan biasanya kan kita pakai fiskal kan, habis koreksi itu. Nah, terus di sini peredaran bruto apa? di omsetnya. Jadi tadi yang lapisan tarif PPh badan ini kita ngitung pakai peredaran bruto. Peredaran bruto itu apa? Itu semua penghasilan si wajib pajak, mau dari yang nggak final, mau sama yang final, sama yang sama yang bukan objek pajak. Itu semuanya kita masukin. Kalau yang biasa di tugas bapaknya kan kita udah nemu tuh biasa penghasilan neto fiskal berapa. Nah itu ditambahin dulu sama penghasilan yang sifatnya final sama yang bukan objek pajak. Nah barulah ketemu penghasilan brutonya. Nah terus setelah dapat penghasilan brutonya berapa, lihat dia di lapisan mana nih. Karena ini soal peredaran brutonya udah ketemu langsung 30M, berarti dia langsung masuk di lapisan kedua nih. Kombinasi 25 sama kombinasi fasilitas dan nggak dapat fasilitas. Makanya cara ngitungnya gini. Gitu. Nurul. Berarti kalau dia di bawah 4,8 langsung kali 50% kali 25% gitu ya? Misalnya di sini peredaran brutonya 4M. 4,8 M dia udah masuk TR2 ya? Kalau misalkan 4 M berarti langsung kali 50% ya? Oke, siap gitu. Terus kalau misalnya di sini yang apa? Sorry. Yang tadi ditambah apa dulu habis ketemu penghasilan fiskal? Ditambahin sama penghasilan yang sifatnya final sama bukan objek pajak. Oh, pokoknya semua penghasilan masukin dulu situ ya? Pokoknya semua penghasilan, ya benar. Nggak perlu kita filter lagi yang mana final, mana BOP. Pokoknya semua penghasilan kita masukin ke brutonya ini. Setelah dapat ini baru lihat dia di lapisan mana. Kalau misalnya setelah kita jumlahin ternyata dia di sini 60M nih misalnya. Berarti langsung aja atas penghasilan kena pajaknya langsung kali 25%. Gitu. Terima kasih. Sami-sami. Misalnya nih ya, misalnya penghasilan brutonya 60M. Tapi setelah kita hitung sama biaya-biayanya, ternyata PKP-nya dia cuma 3M. Berarti dia pakai yang mana? Yang paling bawah. 50-25. Bukan yang 25 ya? Kan dia ngeliatnya ya? dari dia langsung pakai 25. Tuh. Kenapa tuh? Kayaknya 60M ya. Soalnya
dilihat tarifnya tuh dari si brutonya ini. Brutonya kan 60M. Ya udah. Mau PKP-nya di bawah 4,8 dia tetap pakai yang ini. Yang 25%. 25%, karena brutonya yang di atas 60M gitu. Paham? Siap, paham. Siap, paham. Nurul. Ya. Itu kalau ngitung pH kena fasila kan ketemu 764, 798 itu ya. Nah, itu kalau sebelum dikalikan tarif itu perlu dibulatkan dulu nggak sih? Perlu Kak? Oh, kayak ribuan-ribuan gitu. Perlu buatin itu nggak? Kalau yang OP dulu kan gitu kan. Iya. Yai, gak paham. Kita badan nggak pernah ngebulatin soalnya. Ya udah kalau nggak Langsung dibulat chat apa-apa. lah di grup. Chat lah, Fit. Coba tanya. Kayak Resti tuh. Kayaknya sama deh. Ada apa ini? Dia pembulatannya pas di